mendapati satu video tentang sholat ya Ustaz. Jadi saya pengen tanya kebenarannya itu kalau kita sujud dilihat dari belakang maka terlihat ketiaknya, apakah itu sahih atau bagaimana? Ya, benar. Jadi Rasulullah tadi sudah disampaikan menjauhkan situ dari lambung, sehingga kalau kita pakai tangan pendek dan longgar itu tentu akan nampak keteknya. Jadi Rasulullah SAW ketika sujud, para sahabat kalau dia lewat di dekat beliau maka akan nampak ketiaknya. Itu artinya untuk mengisyaratkan bahwa betul-betul siku itu dijauhkan dari lambung, tidak dirapatkan. Tapi tentu saja ini adalah perilaku salat Rasulullah SAW yang dilakukan sendirian atau ketika beliau menjadi imam. Sementara kalau antum jadi makmum, maka kita mengejar keutamaan tetapi dengan merepotkan orang. Kalau antum begini, orang nggak bisa sujud, tentu akan mengganggu. Nah, jadi kalau kita dalam posisi sholat berjamaah jadi makmum, maka cukup kita buat semaksimal yang bisa kita buat, tapi tidak bisa mengganggu orang-orang yang ada di kanan kiri kita ya. Ya, cukup. Ya, silakan. Soal wudhu nih Pak, saya pernah dengar katanya kita dia dianjurkan untuk mengeringkan air wudhu kita. Bagaimana tuh Pak? Dianjurkan? Tidak dianjurkan. Maksudnya kita jangan mengeringkan air wudhu kita setelah jangan dilap gitu. Ya, jadi pernah didapati sebuah riwayat, saya tidak ingat hadis ini sahih atau tidak, ketika Rasulullah SAW selesai dari mandi janabat, Nabi SAW itu dikasih anduk, dikasih air ya oleh istrinya. Waktu itu saya dilupakan karena ini tiba-tiba saya tidak siap, saya tidak ingat. Kalau nggak salah Ummu Salamah ya, Ummu Salamah atau istri Nabi yang baik dikasih air, tapi ditolak oleh Rasulullah SAW. Nah, disinilah kemudian para ulama itu memahami dengan pemahaman yang berbeda-beda. Ada yang berkata, oh kalau gitu setelah wudhu memang tidak perlu dianduk, dilap pakai anduk gitu. Karena Rasulullah SAW ketika selesai mandi janabah dikasih kain itu ditolak, tidak mau. Maksudnya dikasih kain untuk ngelap gitu, tidak mau. Tapi ada juga yang beranggapan karena ini tidak disampaikan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, bisa saja ada sebab tertentu yang bukan sebab ini yang tidak kita ketahui, kita tidak tahu gitu. So kalau hanya Ummu Salamah yang tahu bagaimana perbuatan sahabat ketika itu berwudu, ada juga yang dia pakai lap, ada yang tidak. Nah, terus kemudian ada juga yang memahami sebagusnya jangan dilap berdasarkan pengumuman sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inna ummati yutaqarru yaumil qiyamah qurran hajaran min athari wudu. Umatku nanti akan dipanggil pada hari kiamat itu dengan bersinar dari bekas-bekas anggota wudunya. Itu ada yang memahami kalau itu jangan dihapus, kalau dihapuskan wudunya nggak ada. Sebenarnya bukan begitu artinya. Artinya di sini orang itu dianjurkan untuk banyak berwudu. Maksudnya itu seperti itu, bukan airnya itu nggak boleh dilap. Sehingga dalam masalah yang ditanyakan, saya belum mendapati dalil yang secara tegas membahas masalah tersebut. Hanya tadi yang ketika Nabi SAW selesai dari mandi janabat, yang di sini kan ada wudunya ya. Karena ada wudunya, mandi janabat itu wudu, kemudian mandi, setelah itu dikasih kain untuk ngelap, tapi Nabi SAW tidak mau. Kita tidak tahu apa sebabnya tidak mau. Apakah betul memang statusnya tidak bisa dilap atau ada sebab lain yang tidak kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tadi membaca doa ketika sujud pertama itu sebetulnya nanti masuk pada pasal tentang beberapa permasalahan ya, termasuk bagaimana kalau kita baca ayat Quran ketika sujud. Itu nanti tidak masuk bahasanya, tapi masuk pada pasal-pasal cabang permasalahan. Termasuk ketika sujud itu sujud yang mana yang kita baca doa itu. Ada orang-orang sujudnya yang pertama, kedua, ketiga itu biasa, ketika terakhir lama sampai seperempat jam gitu. Apakah seperti itu? Apakah harus sujud akhir saja?
Maka saya tidak dapati adanya dalil yang tegas yang membatasi riwayat yang umum tadi. Sehingga yang saya pegang sekarang, kalau saya salah saya boleh dikoreksi, bahwa sujud manapun kita disunahkan untuk menambahkan dengan doa, tidak khusus untuk sujud terakhir. Karena saya tidak dapat di dalilnya itu umum bahwasanya perbanyaklah berdoa ketika sujud. Di situ Rasulullah SAW tidak menyampaikan sujud pertama, rakaat pertama, kedua dan seterusnya. Maka kalau ada yang membatasi hanya sujud akhir saja, kita tuntut dalilnya. Kalau ada kita amalkan. Tapi kalau tidak ada, mesti kita ambil keumuman hadis itu secara umum. Saya mengambilnya secara umum. Tapi ini tentu kalau dilakukan ketika sholat berjamaah menyusahkan orang. Itu. Jadi ketika imamnya itu sedang sedih, ada sesuatu hal terus sudah berdoa lama-lama, tapi makmumnya support dengan lama-lama begitu. Jadi kalau kita sholat sendirian, sholat malam, sholat sunnah yang lain, silakan. Kalau itu bermasyarakat, silakan dia panjangkan sebenarnya dia mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau nanya lagi tentang wudhu untuk perempuan, Pak. Kalau misalnya ngambil wudhu dan di saat kepala itu, apakah Iya. Iya. lalu atau bagaimana? Iya. Yang masalah kedudukan tumakninah misalnya, kita ada rakaat pertama, itu kan berdiri. Apakah sebelum berdiri itu dari sujud, Iya. mau berdiri itu kan berhenti dulu, baru berdiri. Apakah itu juga disebut tumakninah atau tidak ada? Bukan. Jadi itu namanya duduk istirahat. Nanti kita sampai kepada masalah kan baru sujud pertama ya. Nanti ada duduk antara ada sujud nanti baru kemudian kita berdiri. Tapi duduk istirahat ini difahami dengan pemahaman yang berbeda. Ada yang berkata duduk istirahat itu bukan sunnah, tetapi lil hajat, karena ada sebuah kepentingan. Supaya tidak berat ketika kita membangun. Tapi saya memandangnya tidak dari situ, karena Rasulullah SAW buat seperti itu, maka kita buat seperti itu. Jadi Imam Abu Hanifah mengingkari adanya Imam Hanafi. Jadi kalau kita saudara kita yang begitu kuatnya memegang fatwa Imam Hanafi tidak mau duduk istirahat itu, seperti di daerah utara di India itu tidak ada. Itu karena pegangan Imam Hanafi tidak ada duduk istirahat itu. Sementara imam-imam yang lain tetap dipegang dohirnya hadis itu. Nah, buat seperti ini kita buat, ya, karena ini ditonton orang banyak. Yang dibuat kalau beda dengan yang tadi dikasih anduk tadi kan, hanya Ummu Salamah yang tahu. Ummu Salamah tahu salah satu istri Nabi, ini disaksikan orang banyak. Sementara Rasulullah SAW tidak menjelaskan duduk itu apa. Dan di sisi lain Rasulullah SAW menyampaikan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti engkau melihat aku sholat. Sementara duduk itu ada di dalam sholat. Maka kita amalkan. Tidak peduli itu dari hajat karena kepentingan atau tidak peduli. Tapi bukan itu yang disebut dengan tumakninah. Tumakninah itu adalah ketika kita melakukan gerakan dalam sholat, itu ada masa tenang. Nah, saya buat contoh, saya contohkan begini. Ketika seseorang melakukan rukuk misalnya, ketika rukuk itu diam, ada masa tenang. Baru kemudian tidak. Tapi ada juga orang sholat itu kan nah, ada begitu ya. Nah, ini ya bukan tumakninah itu. Artinya tidak tenang sholatnya, berburu-buru. Tidak ada masa tenang. Terus kemudian apalagi tadi? Ya, wudhunya perempuan bersumber dari sahabat Abdullah bin Zaid. Ada redaksi Bukhari dan redaksi Muslim. Salah satu dari redaksi Bukhari dan Muslim itu, salah satunya adalah mengusap itu berhenti sampai di tengkuk. Tidak ada cerita kembali ke depan. Nah, salah satu ini terus kemudian cuci kaki. Sementara di redaksi yang satunya lagi ke depan, kemudian dibalikkan dari depan ke belakang, kemudian dibalikkan lagi ke depan, baru kemudian telinga dan tusuk. Maka andai kata ibu-ibu
kemudian mengusap dan sampai ke tengkuk saja tidak balik, itu sudah memadai. Tapi tentu yang utama adalah balik ke depan. Kalau ada kata sulit. Terus tadi ditanyakan kepada saya ketika di masjid apa itu Darufala, kalau rambutnya panjang gimana? Apakah sampai begini-begini? Perintahnya itu bukan mengusap rambut. Yang diperintah itu apa? Bangsafu biruhu siko, usaplah sebagian dari usaplah kepala, yang diusap itu kepala, bukan rambut. Jadi andai kata kepalanya tidak ada rambutnya, tetap diusap. Umpama gundul licin, umpama ini, maaf jangan marah kalau ada yang gitu. Nah jadi tetap diusap karena perintahnya dalam mengusap kepala. Jadi kalau rambutnya panjang, tidak usah sampai bingung diusap-usap, enggak. Jadi cukup sampai ke tengkuk, kemudian dia berlinang, sudah bisa. Baik. Mengenai bacaan kena sujud, berapa kali sujud disebutkan ada 3 kali, Pak. Saya pernah membaca dalam 2 buku itu bahwa bacaan sujud itu boleh lebih dari 3, yang penting ganjil gitu. 3, 5, 7 dan seterusnya. Ya, tentang berapa kali bacaan di dalam sujud ini sebagai ulama mengatakan tidak ada pembatasan. Karena hadis-hadis yang membatas dengan jumlah 3 kali itu satu-satunya sanadnya adalah dhaif. Yang membatas yang 3 kali itu. Cuma karena riwayat itu banyak, sanadnya itu berbeda-beda, sehingga Syekh Al-Albani ini menganggap hadis itu derajatnya adalah sahih, walaupun dari ilmu sanad dia dhaif. Tapi banyak riwayat itu, maka di sini saya tulis riwayat Imam Ibnu Majah dengan derajat yang sahih. Karena Syekh Al-Albani menilai itu, saya ngambil tasnif daripada beliau. Terus kemudian Syekh Al-Albani mengomentari, jadi di antara imam-imam yang mengingkari adanya pembatasan bacaan dan dari Imam Ibnu Qayyim, beliau mengingkari adanya pembatasan. Jadi terserah aku baca berapa saja, mau 2, mau 3, mau 4, mau 5, nggak masalah, gitu kan? Beberapa ulama. Karena dalil yang membatasi tidak ada. Ada dalil yang membatasi 3 itu kalau diperiksa satu-satunya seluruhnya derajat apa? Sanadnya adalah dhaif. Tapi riwayat itu banyak, sanad itu banyak, gitu loh. Diriwayatkan dari banyak sahabat menurut Syekh Al-Albani, sehingga beliau punya kesimpulan itu menguatkan satu dengan yang lain. Akhirnya terjadi. Jadi sehingga Syekh Al-Albani berkata pembatasan 3 kali itu ada. Sementara yang mengatakan pembatasan itu tidak ada didasarkan kepada keumuman riwayat-riwayat tentang perilaku salat Rasulullah SAW, bahwa ada yang melihat Nabi itu melakukan rukuk sama lamanya dengan berdirinya. Itu kalau 3 kali jelas sampai. Kalau cuma 3 kali terus berhenti kan tidak ada artinya. Lama tapi diem tak baca gitu kan tidak ada artinya. Maka kita pahami tentu Rasulullah SAW itu membaca dengan jumlah yang banyak berulang-ulang. Nah ini tentang jumlah saya sampaikan ini memang diperselisihkan para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan tumanya, mungkin kalau kita sendirian bisa melaksanakan, bisa kita hitunglah temponya, tidak bisa. Nah di sini yang saya tanyakan, apabila kita melaksanakan sholat berjamaah, selama ini kalau kita melihat sesama jemaah itu kan tidak sama, ada yang berdirinya agak lambat, kemudian ada yang lebih cepat. Nah ini dalam hal ini bagaimana untuk menyikapi? Yang ditanyakan apa itu, Pak? Apa itu? Menyikapi jamaah itu? Ya, jadi waktu sholat kan urusan masing-masing. Ya, jadi bukan seragam gitu maksudnya. Ada yang lambat, ada yang ya apa ya? Lambat itu barangkali wallahu a'lam fisiknya beda-beda. Atau ketika membaca itu dia belum tuntas. Jadi ada ketika imamnya sudah berdiri tegak, jadi berbeda-beda itu lantaran ada banyak sebab. Sebab yang pertama misalnya terlambat ketika sujud, lantaran yang pertama ada orang mengamalkan sunnah Nabi SAW, pembenaran Nabi terhadap perilaku sahabat.
termasuk sunnah. Yakni ketika Rasulullah SAW sholat bersama dengan sahabat, tidak ada sahabat itu yang berani bergerak kecuali Nabi itu sudah meletakkan dahinya di lantai. Nah ini ada yang dianggap terlambat, yang lainnya itu laju sehingga kelihatan tidak sama Pak ya. Jadi tidak sama ini tidak selalu kemudian yang terakhir itu yang disalahkan. Bisa juga yang terakhir itu karena ada satu sebab yang justru dibenarkan dalam syarat. Seperti tadi itu kalau saya sujud seringkali dalam satu masjid itu saya paling telat. Lantaran memang sunnahnya begitu. Bukan ditelat-telatkan, artinya tidak boleh makmum itu bergerak sebelum imam itu meletakkan dahi di lantai. Ukurannya bukan takbir. Seakan bukan imam itu sudah Allahu Akbar, sudah baru kemudian kita gerak, bukan. Ukurannya itu adalah ketika imam sudah meletakkan dahinya di lantai. Ketika imam sudah meletakkan dahi di lantai, maka barulah makmum itu boleh bergerak untuk menyusul. Sementara realita yang ada di antara kita itu kan imam belum sampai di lantai kita sudah mengejar. Jadi bisa saja terjadi seperti itu. Atau tidak seragamnya itu mungkin disebabkan karena fisik ya. Dia kepingin mengikuti orang banyak tetapi badannya lebih lemah daripada yang lain. Seperti itu. Atau dia suka melambat-lambatkan diri. Nah itu yang tidak boleh. Jadi kita dalam posisi di mana kalau kita mengamalkan sunnah Nabi SAW tidak apa-apa, tidak seragam. Saya pernah mendapati, mungkin bukan sekali, sering gitu, seorang imam yang memberikan aba-aba dengan suara yang pelan-pelan gitu. Akhirnya makmum tidak mendengar gitu. Yeah. Apakah gara aba-aba dari waktu sujud, rukuk segala macam itu makmum yang mungkin karena jumlahnya ramai, mungkin di samping-sampingnya tidak melihat gitu. Udah sampai di mana nih gitu kan? Kita ngikut yang di samping gitu, geraknya gimana kita ikut gitu. Ya, teristimewa kalau masjidnya besar. Iya. Lampu mati, pengeras suara tidak ada. Nah itu sangat mungkin terjadi. Imam tuh memang suaranya itu pelan sekali gitu. Tapi sok depan dengan cukup boleh. Nah itu di zaman Rasulullah SAW ada namanya mubaligh. Istilah fikih itu mubaligh ini orang yang berteriak menyambung ucapan imam. Itu dibolehkan karena di zaman Nabi sudah pernah kejadian. Di zaman Nabi SAW itu kalau nggak salah yang melakukan itu Abu Bakar atau siapa ya? Saya tidak ingat. Sekarang yang ditiru di Saudi itu dalam kajian fikih disebut dengan mubaligh, orangnya ikut menyampaikan suara imam. Nah, jadi teriak, jadi imamnya Allahu Akbar, dia Allahu Akbar supaya di belakang itu dengar. Itu dibolehkan dalam kondisi-kondisi seperti itu. Jadi umpamanya sok belakang itu tidak tahu sujud itu, kalau rukuk sih mudah Pak, rukuk mudah karena bisa menonton depan, rukuk mudah, i'tidal mudah, sujud mudah. Yang payah itu bangun dari sujud. Bangun dari sujud itu kita tidak bisa lihat depannya itu sudah bangun apa tidak. Maka andai kata kita feeling kita mengatakan ini harus sudah bangun, tapi kita tidak dengar naluri kita berkata kita boleh bangun. Andai kata dilihat ternyata masih sujud, balik lagi boleh. Karena pernah terjadi di zaman Nabi SAW seperti itu. Pernah dilakukan sahabat. Jadi Rasulullah SAW melakukan sujud, tapi lama terus sahabat itu punya perasaan tidak enak. Jangan-jangan ada yang berlaku jahat pada diri Rasulullah SAW. Jangan-jangan ada yang sesuatu terjadi pada diri Nabi. Mungkin ketika sujud dikepung orang, maka dia segera kemudian bangun. Karena lama ini kok nggak bangun. Akhirnya bangun dilihat Nabi masih sujud, balik lagi dia sujud. Nah kemudian setelah selesai itu baru Rasulullah SAW bercerita bahwa tadi ketika aku sujud, cucunya itu Hasan atau Husain manjat di punggungnya Nabi SAW, tapi tidak mau mengganggu cucunya ini sampai hajat itu diselesaikan. Sehingga lama nggak terus diambil disingkirkan, pikir saya sholat enggak, tapi dibiarkan sampai anak itu selesai dijadikan budak-budak gitu. Nah sampai dia hajatnya selesai dia turun baru selesai sama bangun. Jadi boleh ada kata kita feeling kita ini sudah kan kita rakaat pertama kedua kan kita sudah bisa membaca ya ukurannya sujudnya imam itu seperti apa. Oh ini tiba-tiba suatu ketika lama tidak mau bangun, nggak dengar gitu ya. Ini kayaknya sudah bangun kan, maka kita boleh bangun. Nah kalau sudah bangun udah betul udah, tapi kalau tak betul masih sujud balik lagi boleh.
Safar. Saya pernah sama, saya di Jakarta ya, di Bekasi Tawang. Itu kita masuk zuhur, saya ikut jamaah dengan masyarakat setempat, tetapi sebenarnya saya ingin jamaah pasar. Nah itu begitu selesai sholat zuhurnya, salat, apakah kita langsung berdiri atau kita zikir dulu? Baik. Jamak dengan orang mukim, maksudnya sholat berjamaah dengan orang mukim. Jadi seorang musafir berjamaah dengan orang mukim, maka dia harus menyempurnakan 4 rakaat. Nggak boleh dia qasar 2 rakaat. Dia harus menyempurnakan 4 rakaat. Kemudian apakah kemudian setelah itu boleh dijamak dengan asar? Boleh. Nah, yang variasi pendapat yang berbeda di kalangan para ulama itu adalah apakah sholat jamak itu harus beriringan, ketika selesai sholat itu dia mesti berdiri, ataukah kemudian boleh ada jeda waktu. Sebagian mengatakan mesti beriringan, dan ini adalah yang saya pilih. Sebagian mengatakan mesti dibolehkan untuk ada jeda, tidak diwajibkan beriringan, mengingat kejadian di Musdalifah ketika Rasulullah SAW melakukan sholat maghrib dan isya dengan jamak takhir. Di situ setelah selesai sholat maghrib, para sahabat itu masih menambatkan ontanya. Dibawa ontanya itu ditambat, diikat, kemudian barulah iqamat untuk sholat isya. Sehingga di situ menambatkan pun ada jeda. Walaupun jumlahnya kan banyak, sahabat itu datang mengikat ontanya supaya tidak lari, terus kemudian barulah melakukan sholat isya bersama dengan Rasulullah SAW. Nah, sementara di dalam riwayat ketika Nabi menjamak di Arafah, yakni ketika selesai sholat zuhur, kemudian segera diiqamatkan sholat untuk sholat asar. Nah, itu berarti beriringan. Dan di sini kemudian muncul pendapat ada yang mengingkari harus beriringan, memang karena kalau tidak beriringan kan tidak nampak seperti jamak. Tapi ada yang mengatakan boleh tidak beriringan. Kenyataannya kok dibetulkan oleh Nabi ketika sholat di mana? Musdalifah itu. Karena ketika selesai sholat maghrib, sebagian sahabat itu membawa ontanya untuk diikat, gitu. Baru kemudian balik untuk menjalankan sholat isya bersama-sama. Jadi demikian realita. Tapi yang saya pilih, yang saya sukai adalah segera menggabung antara beriringan. Maksudnya setelah selesai itu segera kita kemudian menjabat dengan sholat yang berikutnya. Dengan perubahan. Ya, kalau memang memungkinkan bisa pindah. Tapi kalau tidak bisa pindah, ya di situ ada kata menggabung orang banyak, maka boleh, nggak apa-apa sholat di situ. Yang dilarang Rasulullah SAW itu adalah menggabung beriringan antara sholat fardu dan sholat sunnah. Gitu. Sementara kalau sholat sunnah terus semuanya seperti tarawih itu kan banyak ya, seperti sholat malam, kita tidak pindah dari tempat itu juga nggak apa-apa. Kalau sholat fardu dan sholat sunnah, maka kita harus pergi dari tempat itu. Nah, harus ke kiri atau ke kanan, ke depan atau ke belakang. Atau kita sudah sempat berobrol-ngobrol, kemudian kita sholat di tempat yang sama. Tapi akan hal ini sholat jamak saya tidak dapat adanya larangan, karena dua-duanya